Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar kalkulus lagi. Kali ini kita akan membahas tentang pengali Lagrange yang materinya sebagai berikut. Ini biasanya kita sudah mengenal atau sudah familiar dengan kendala-kendala dalam suatu kasus untuk maksimum dan ataupun minimum suatu fungsi ya. Biasanya kalau di kasus maksimum ini untuk mencapai keuntungan yang maksimum, kemudian kalau yang minimum itu biasanya biaya yang diharapkan minimum. Kemudian beberapa kendala yang muncul ini ada beberapa yang bisa menjadi kendala ya, baik itu buruh, kemudian material, kemudian keterbatasan teknologi yang nanti menjadi suatu fungsi kendala ya. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa untuk fungsi dua variabel z sama dengan fx, y yang akan kita cari maksimum atau minimumnya, itu biasanya kita sampai menurunkan dua kali ya, sampai turunan ordo kedua. Nah, tapi di sini ada yang namanya metode Lagrange ya. Metode Lagrange nanti kita akan mengubah z sama dengan f x, y menjadi suatu fungsi Lagrange L, yaitu sama dengan f x, y ditambah lambda dikalikan gx, y. Jadi nanti ada tambahan fungsi kendala ini gx, y yang sama dengan 0. Jadi tidak berpengaruh sebenarnya, tidak merubah esensi dari z sama dengan fx, y. Kemudian ada tambahan juga variabel baru yaitu lambda. Lambda di sini nanti kita namakan dengan pengali Lagrange. Ini pengali Lagrange-nya. Kemudian gx, y ini adalah kendala baru tapi sama dengan 0 ya. Jadi nanti kita mengubah fungsi yang awal menjadi fungsi Lagrange yaitu fx, y ditambah dengan lambda kali gx, y. Sekali lagi, dimana kalau gx, y nya ini sama dengan 0, maka sebenarnya tidak mengubah esensi dari z yang jadi fungsi awal ya. Oke, kemudian variabelnya kan tadi bertambah satu yaitu lambda ya. Jadi tadinya ada dua variabel, sekarang menjadi fungsi dengan tiga variabel, sehingga kita bisa menurunkan secara parsial L ini disebut Lagrangian ini. Kita bisa menurunkan secara parsial L ini terhadap tiga variabel yang ada, yaitu kita turunkan terhadap X, do L per do X, turunan pertama ya. Ini kalau kita turunkan menjadi do F per do X ya, kalau kita turunkan terhadap X. Kemudian ini kalau kita turunkan menjadi lambda kali do G per do X. Nah, ini kan kita sama dengan kan 0 ya, untuk meminimumkan atau memaksimumkan fungsi. Kemudian yang kedua, kita turunkan secara parsial terhadap Y, yaitu do L per do Y, dan kita sama dengan kan 0. Dan yang terakhir, kita menurunkan terhadap variabel yang baru, yaitu variabel lambda. Do L per do Y per do lambda ini jelas akan sama dengan gxy. Ya, jadi turunan di sini terhadap lambda ini adalah gxy. Sedangkan di fxy ini kalau diturunkan terhadap lambda kan 0 ya. Jadi nanti do L per do lambdanya sama dengan gxy sama dengan 0. Ini yang menjadi tambahan dari fungsi Lagrange tersebut ya, yang mana gx, y nya itu sama dengan 0 dan itu tidak mengubah esensi dari z nya yaitu fx, y. Oke, dengan menurunkan ini nanti akan kita selesaikan persamaan tersebut
sehingga bisa kita dapatkan X, Y, dan lambda. Nah, solusinya sudah akan terpenuhi ya, akan terpenuhi kalau kita gunakan contoh. Misalkan kita akan memotong sebuah pipa yang memiliki panjang D ya. Jadi sebuah pipa memiliki panjang D akan dipotong menjadi 4 bagian. Kemudian akan dibentuk paralelogram. Paralelogram ini jajar genjang yang memiliki luasan maksimum. Tapi nanti ini paralelogramnya ini kita akan mengetahui setelahnya bahwa dia akan berbentuk persegi ya nantinya. Oke, misalkan X dan Y ini kita representasikan sebagai ukuran dari paralelogram tersebut, jajar genjang tersebut. Kemudian Z-nya ini merupakan perkalian antara X dengan Y. Jadi kalau nanti baik persegi maupun persegi panjang, yang mana itu merupakan jajar genjang juga, ini luasnya adalah X kali Y. Nah, di sini Z sama dengan F X, Y ini rumusnya adalah K dikalikan dengan X, Y, di mana K adalah proportionally constant, konstanta proporsional, yang memungkinkan kalau nanti paralelogramnya ini, jajar genjang ini bentuknya tidak persegi ataupun persegi panjang ya. Jadi kalau kita tahu bahwa jajar genjang itu meliputi persegi dan persegi panjang, nanti kita pakai rumusnya K kali X Y ya. Oke. Kemudian untuk memaksimalkan Z, maka kita rubah atau kita beri kendala baru, yaitu 2X plus 2Y kurangi D. Dari mana ini? Kita tahu bahwa panjang pipa tersebut adalah D. Nah, panjang pipa D tersebut kalau kita bagi 4 untuk membentuk jajar genjang, maka panjangnya tersebut, D tersebut, yaitu dengan ukuran X dan Y, maka panjang tersebut adalah 2 kali X tambah 2 kali Y. Jadi jelas ya, ini keliling sebenarnya, nanti akan menjadi keliling. D nya sama dengan keliling. Kalau kita pindah ruaskan menjadi 2X plus 2Y kurang D sama dengan 0. Inilah yang akan menjadi kendala, dan nanti akan kita tambahkan ke fungsi Lagrange-nya, sehingga dari fungsi awal Z sama dengan F X, Y, yaitu sama dengan K kali X, Y ini kita tambahkan dengan Gx, Y menjadi fungsi Lagrange L sama dengan K kali X, Y ditambah, nah ini pengali Lagrange-nya, lambda dikalikan dengan Gx, Y nya, dimana Gx, Y nya adalah 2X plus 2Y min D, yang mana ini sebenarnya sama dengan 0 ya, jadi tidak merubah esensi dari Z yang tadi. Oke, sehingga kita mempunyai fungsi dengan 3 peubah yang tadinya memiliki 2 peubah, yaitu X dan Y, sekarang sudah bertambah 1, yaitu bertambah lambda sebagai variabel baru. Nah, kita turunkan do L per do X nya, ini adalah, ini kalau kita turunkan terhadap X, maka akan sama dengan KY ya. Kemudian kalau yang sana turunkan terhadap X, ini menjadi 2 karena turunan sana adalah 0, terhadap X menjadi 2, ini kalikan lambda, jadi KY plus 2 lambda, kemudian kita sama dengan kan 0. Demikian juga kalau kita turunkan L terhadap Y, maka akan menjadi KX plus 2 lambda, kita sama dengan kan 0. Dan yang terakhir kita turunkan L ini terhadap lambda, jelas nanti turunannya adalah 2X plus 2Y min D.
Ini kita sama dengan K0, jadi sudah otomatis memenuhi kendala tersebut ya. Jadi kita cuma menurunkannya secara parsial satu kali. Berbeda dengan cara yang sebelumnya, kita harus menurunkan secara parsial sebanyak 2 kali ya. Oke, dengan menyelesaikan 3 persamaan ini, nah ini 3 persamaan ini, nanti kita akan mendapatkan X, Y, dan lambdanya, sehingga otomatis nanti dapat Z-nya. Oke, misalkan X bintang dan Y bintang ini adalah solusi dari optimalnya ya, solusi dari optimalnya. Kita selesaikan persamaan ini, nanti kita akan mendapatkan ini sudah jelas sejajar ya, X dengan Y nya ya, maka jelas kita akan mendapatkan X sama dengan Y. Kemudian kalau kita substitusikan bahwa X sama dengan Y, maka di sini kita ambil 2X nya menjadi ditambah dengan 2X juga. Kenapa? Karena X nya sama dengan Y. Jadi ini akan menjadi 4X ya, 4X dengan memasukkan X sama dengan Y ya. 4X itu sama dengan D kalau kita mendaruas, sehingga D nya sama dengan sehingga X nya sama dengan D per 4. Kita sudah menemukan nilai X dan Y nya, yaitu D per 4 ya. Sekali lagi, untuk mendapatkan D per 4 ini, kita masukkan 2X plus 2Y ini, min D sama dengan 0. Kita rubah ini menjadi X ya, menjadi X, sehingga nanti 4X sama dengan D, dan X nya sama dengan D per 4. Kemudian dengan memasukkan nilai-nilai tadi, kita mendapat di sini kita akan mendapatkan lambdanya sama dengan min K kali D per 8. Nanti silakan dibuktikan. Karena X dan Y ini sama, maka nilai maksimal dari dari Z tersebut dengan area maksimal tadi, ini merupakan bangun tersebut adalah merupakan persegi ya, persegi. Kalau misalkan kita substitusikan K-nya sama dengan 1, maka Z-nya akan menjadi D kuadrat per 16 ya, D kuadrat per 16. Dari mana? Ini tadi kan Z-nya sama dengan K kali X kali Y. Ini kalau K-nya sama dengan 1 ya, jadi nanti persegi tersebut sebenarnya bisa menjadi belah ketupat ataupun persegi ya, dengan sudut siku-siku. Kalau untuk K sama dengan 1, sudut 90 derajat, maka K-nya ini adalah sebenarnya adalah cos ya, cos dari sudutnya ya. Maaf, sin dari sudutnya ya, sin dari sudutnya. Jadi kalau sudutnya 90, maka sin dari 90 adalah 1, yaitu dia berbentuk persegi saja ya, persegi ya. Tapi kalau sudutnya tidak 90, maka dia bisa berubah menjadi belah ketupat ya, paralelogram. Jadi paralelogram ini meliputi bisa persegi panjang, persegi, ataupun belah ketupat ya, ataupun jajar genjang yang biasa saja. Oke, sementara ini materinya nanti akan dilanjutkan contoh lain di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.